Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One teristimewa yang saya muliakan, Tuan Guru saya Dr. Abdul Somad yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah tahu kaya, jabatan bagus, popularitas, cakep, tapi kalau dia tidak percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sesungguhnya dia hina di hadapan Allah. Apakah berarti Islam tidak boleh kaya? Oh tidak, tidak berarti itu. Fir'aun ini menjadi hina di hadapan Allah. Selain dia tidak percaya kepada Allah, dia punya sifat tercela. Apa sifat tercela itu? Sombong. Allah membenci sifat sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang patut bersifat sombong. Yang disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kaya. Di atas langit ada langit. Karenanya Allah tidak melarang kita menjadi kaya. Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Allah tidak mengharamkan kita menjadi populer. Tapi yang Allah inginkan, yuk kaya deh. Kau jadi pejabat, kau jadi selebriti. Tapi ingat, jangan kau memiliki karakter sombong. Berarti yang baik, kaya, tawadu. Populer, tawadu. Jabatan tinggi, tawadu. Ibu tahu tawadu? Tahu? Bukan tahu warna duit. Tawadu itu lawan daripada sombong. Allah dalam hadits qudsi jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan, Ibu. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya wajah yang cantik sombong, temannya setan. Tapi masih orang maklumi. Wajarlah dia sombong. Cakep, populer, banyak duitnya, tinggi jabatannya. Ya wajar, tapi temannya setan. Namun kalau ada yang tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan jadi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan, cilaka. Maka karakter yang baik itu tawadu, rendah hati, tidak menjadi yang sombong. Satu, tawadu. Yang kedua, karakter yang baik itu punya adab. Adab apa? Yang paling utama kita prioritaskan sekarang ini adalah adab-adab dalam rumah tangga. Adab istri kepada suami. Apa adabnya istri? Tutur katalah yang lembut. Datang suamimu, sambutlah dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Pak, saya dengar Bapak tadi dimarah di kantor. Ya wajarlah, Bapak hanya security. Wajar, masa Bapak security mau malahi Pak Tamsil? Nggak cocok lah. Kasih semangat seperti itu. Ya. Kemudian dia capek, duduk. Rangkullah dia sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang suami langsung. Bulan depan ku belikan kau cincin sayang. Ini tidak datang suaminya ditunjuk-tunjuk. Dari mana kau lagi dongok? Astagfirullah. Maka punya apa itu? Adab yang baik. Begitu juga suami. Menghormati istri. Tidak pernah kasar sama istri. Bapak-bapak masih ingat waktu menikah? Masih ingat? Atau mau ulang? Coba ketika menikah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jaminkan? Saudara Das'at Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Karena Allah. Kita halalkan, kita ambil anak gadisnya orang. Sudah ada matanya, sudah ada telinganya, sudah lengkap semua, original. Lalu begitu sampai di rumah, kita sia-siakan amanah Allah, apa Allah tidak akan marah kepada kita. Maka suami yang baik, didik istri sebaik-baiknya. Jangan dimaki-maki. Cuma kitanya memang ini suami, kalau sama tetangga sopan. Assalamualaikum Bu. Dari mana Ibu? Itu sama istri tetangga. Giliran sama istrinya, memang kamu si hitam ini. Adab.
Begitu juga yang paling prioritas kita ajarkan sekarang ini, adab-adab anak-anak kepada orang tua. Ya, bayangkan anak-anak kita sekarang, Pak, dijualkan sawah di kampung, dijualkan warisan di kampung, kirim ke Saudi sekolah, kirim ke Timur Tengah sekolah, kirim ke Eropa sekolah. Pulang sekolah, dia kafir-kafirkan orang tuanya. Tahu apa Bapak? Kau yang tahu apa? Coba, ini adab penting. Diajarkan adab-adab dalam rumah tangga. Kita cemas kalau anak kita tidak tahu baca Latin. Tapi kita lebih cemas kalau anak-anak kita tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Adab. Setelah beriman kepada Allah, lalu tanamkan kepadanya untuk tawadu. Lalu yang berikutnya, ajarkan adab-adab. Dan yang berikutnya, ajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hitam jidat gara-gara sholat. Tahajud tiap malam. Tadarus tiap hari. Sikirnya mantap. Tapi semua orang dia musuhi. Bukanlah orang mulia di sisi Allah. Ada juga orang begitu, Pak. Rajin berjamaah. Tadarus tiap hari. Tapi depan rumahnya musuhan gara-gara parkir. Samping rumahnya musuhan gara-gara binatang ternaknya. Samping kirinya musuhan gara-gara bunga janda bolong. Apa? Cocok itu, Bu? Hah? Janda kembang atau janda bolong? Terancam ibu-ibu. Yang di belakang musuhnya gara-gara apa? Got. Apa orang baik seperti ini? Semua musuhnya dimusuhi. Semua tetangganya dimusuhi. Bukan orang mulia. Dia baik hubungannya kepada Allah, tapi hubungan sosialnya rusak. Ingat. Nabi pernah ancam. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul? Dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Oh puasa, Senin Kamisnya lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Dia bayar zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Oh mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul. Wah sudah haji bahkan tiap bulan pergi umroh. Kalau begitu siapa? Kata Nabi, yang bangkrut di akhirat kelak, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah sekarang kalau kita lihat apa yang biasa memutuskan tali persaudaraan. Apa? Apa biasa? 1. Pilkada, pilcaleg, pilpres. Cebong kampret. Sampai sekarang belum rujuk. Padahal Pak Jokowi sama Prabowo sudah satu panggung. Sudah, pilpres sudah berlalu, pilcaleg sudah berlalu. Ayo, mari kembali kita rapatkan. Karena yang terbaik bukanlah yang sekedar bagus ibadahnya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia diburuk. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadilah yang paling manfaat. Kalau kita hanya mampu bermanfaat dengan berbagi ilmu, bagilah ilmu. Kalaupun tidak bisa berbagi ilmu, bagilah dengan harta. Harta pun tidak punya, maka berbagi dengan cara apa? Jangan mengganggu orang lain yang kita tidak mampu membahagiakannya dengan harta. Semoga ada manfaat. Demikian, kembalikan kepada Agung Isul Haq. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan salah satu lagi ciri-ciri orang yang terbaik di hadapan Allah adalah dia yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.